Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya akan bahas XRP ya guys ya, karena memang sudah lama sekali tidak bahas XRP, dan dimana untuk XRP untuk hari ini ada kenaikan yang cukup lumayan kenceng sih naiknya 2 hari ini. Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap, di sini naik 12% di angka 0,37 dolar, dan market cap naik 12%, volume naik 52% ya guys. Untuk volume perdagangan emang cukup lumayan naiknya kenceng banget ya guys ya, dan di ranknya itu di angka 7 di CoinMarketCap. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, di mana untuk XRP sendiri di sini sudah breakout di EMA 50. Apakah masih bisa akan bertahan di sini untuk beberapa hari ya? Karena di sini itu juga bertahan beberapa hari dan ternyata jebol juga karena Bitcoin ya guys ya. Dan di sini kalau kita lihat dan kita amati, di mana untuk XRP masih bermain di area yang saya garis biru ini adalah titik di mana supportnya, karena memang kita lihat di mana histori yang sebelumnya di sini ada di mana resisten ya guys ya, resisten, dan kita jadikan di mana di sini adalah titik support yang cukup kuat juga, dan XRP mampu bertahan di atas ini ya guys ya. Dan untuk kalau kita lihat di mana untuk XRP sendiri di sini di time frame daily, stokastik sendiri juga sudah menunjukkan di mana di atas ya. Dan kalau untuk target selanjutnya di time frame daily, di mana untuk target selanjutnya tidak usah jauh-jauh dulu, di mana untuk EMA 200 aja di sebelah sini itu di kepala 47 ya, 0,47. Mungkin nanti untuk beberapa hari ke depan untuk ini untuk EMA 200 bakal turun ya. Ya kisaran di kepala di 0,4-an lah kalau EMA 200 itu ya. Untuk targetnya ke sini apakah bisa ya, mampu untuk menuju target pertamanya ya, kalau tidak dijebol lagi ke bawah untuk garis EMA 50-nya ya. Dan kalau kita lihat di time frame daily, seperti yang tadi saya bilang, ini stokastik sudah di atas, ini cukup lumayan ya mengkhawatirkan juga ya. Kalau untuk time frame daily stokastik sudah di atas, nanti kalau misalkan stokastik turun harganya pasti bakal turun ya, kayak gitu. Nah, beda cerita kalau di sini itu stokastik masih di bawah dan itu cukup lumayan bagus, pasti ada demand yang masuk cukup banyak. Dan kita lihat aja di time frame yang lebih kecil dulu di 4 jam ya. Nah, di 4 jam ini satu candle ya, satu candle sekarang ini di jam berapa ini ya? Di jam 2:22 ya. Nah, di tanggal 17 September ya, di jam 10:28 ya. Mungkin besok kalian lihat harganya sudah berubah. Dan ini satu candle cukup panjang sekali, apakah nanti akan menghasilkan tail atau bukan? Kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik garis di sini sudah breakout di area resisten terdekatnya ya. Untuk di time frame 4 jam. Oke. Dan dimana untuk di time frame 4 jam di sini kan juga ada supply ya. Di sini juga ada supply, dan ini cukup menarik sekali untuk XRP yang harus dilewatin. Ini banyak banget area-area yang harus dilewatin XRP ya. Dan di sini adalah area supply yang perlu di breakout dulu ya guys ya. Perlu di breakout dulu, dan nanti akan menuju di area EMA 200 di time frame daily untuk XRP sendiri. Kalau kita lihat di time frame, mungkin di time frame 1 jamnya ya. Nah, oke, kalau untuk di time frame 1 jamnya di sini juga cukup. Nah, ini cukup lumayan bagus sekali untuk XRP dan sudah mencapai di mana untuk target di sini ya, supply-nya itu sudah target. Cuman di sini sudah di breakout ya. Dan di sini juga menghasilkan di mana untuk XRP sendiri ini adalah titik support yang cukup lumayan kuat. Dan kalau kita turunkan lagi di sini juga menyentuh di area sini, berarti di garis merah ini di angka 0,35 ini adalah support yang jadi penentuan XRP nanti ya. Kalau misalkan turun berarti menyentuh di inilah, paling tidak di sini ya, dan menuju di area EMA 50-nya nanti ya. Kayak gitu. Tapi kalau sudah menyentuh di sini di area 0,34 ya, sekitar 0,34. Di sini 0,35 dan di sini 0,34 ya. Itu harap hati-hati aja, karena memang
ya hati-hati, kita tunggu aja nanti XRP ya. Mungkin di sini nanti di time frame 1 jam mungkin koreksi dulu ya, entah koreksi atau tidak, yang pasti kalau saya yakin bakal koreksi dulu, paling tidak mencari tumpuan yang cukup kuat langsung lanjut ke atas kalaupun mampu. Kalau tidak berarti breakdown ke bawah dan kembali lagi di area sini sih. Berarti XRP mainnya mungkin di sekitaran 0,3 sampai 0,4 ya, masih di sekitaran itu aja, tapi cukup lumayan kencang banget untuk naiknya. Kalau di sini kita lihat, di sini kalau kita ukur di sini 16% untuk scalpingan sendiri ya, itu cukup lumayan ya. 16% itu cukup lumayan banget, apalagi di futur ya, itu cukup lumayan banget untuk scalpingan. Kalau untuk di spot saya rasa ini cukup sedikit sih ya. Kalau untuk di futur itu cukup lumayan banget, apalagi yang berani main leverage rata kanan kayak gitu. Dan kalau kita lihat ini di stochastic time frame 1 jam sendiri juga sudah di atas, time frame 2 jam juga sudah di atas, 4 jam juga sudah di atas, 1 hari juga sudah di atas. Coba kita lihat di time frame mingguan apakah ada mungkin sinyal ya. Kalau untuk di time frame mingguan dan di sini, nah ini cukup menarik banget untuk XRP ya. Di time frame mingguan guys, di sini jauh banget dari area EMA 200 dan di sini juga ada gap ya, cukup lumayan panjang banget untuk gapnya. Dan berarti untuk XRP sendiri di sini ada kesempatan dimana untuk menyentuh area EMA 200 di kisaran 0,4 sekitar nantinya di 0,46 sampai 0,48, dan itu cukup lumayan jauh ya. Kalau untuk scalpingan sekitar 20-an% ke atas ya, untuk scalpingan cukup lumayan sih kalau untuk scalpingan. Dan kalau kita lihat di mana untuk stokastik sendiri akan menuju di mana overbought-nya, berarti ini belum overbought guys, dan ini ada kesempatan sih. Kalau di sini kalau kita lihat untuk stokastik di atas sini ya, di history yang sebelumnya itu pas di bawah sini sampai di atas sini, di sini ya, bawah sini sampai di atas sini, kalau kita ukur itu 63%. Aduh, lumayan banget guys. Dan di sini ya kalau kita ukur di sini di bawah sini, dan di sini juga belum harganya juga belum naik ke atas guys. Harusnya naik ke atas ya, harusnya ya. Mungkin ini nunggu muatan dulu atau gimana nih? Apa emang tidak kuat ya? Kayak gitu. Tapi ini belum overbought ya. Kita tunggu aja sampai overbought ya, paling tidak di area sini sampai sini sekitar berapa persen? 20% ya, 28% di EMA 200. Masih ada kesempatan untuk menutup gap atau menuju area EMA 200 ya. Karena di EMA 200 ini kalau kita lihat nantinya ini tidak ada celah sih. Tidak ada histori yang sebelumnya. Oh, nggak ada guys. Histori sebelumnya emang nggak ada, tapi hanya ada EMA 200 aja, dan gap di area sini ini cukup panjang banget gapnya. Kalau kita ukur berapa persen sendiri ya, ini 24% ya, itu gapnya cukup lumayan. Scalping mengisi gap aja sudah lumayan banget, dan ini belum menuju gap sih guys. Nah ini di time frame mingguan dan ada kesempatan untuk ke atas ya, ada kesempatan, ingat ada kesempatan. Kalau kita lihat di mana RSI, kita lihat dulu RSI ya. Nah kalau untuk RSI ini sudah mau naik ke atas, ini masih di bawah, berarti ada kesempatan untuk naik juga, karena emang RSI sudah di bawah di time frame mingguan. Dan kalau kita lihat di mana RSI, oke. Untuk di time frame mingguan belum ada tanda-tanda, mungkin di time frame daily ya. Cuman ada tanda di sini sih, ada bullish divergent, tapi ya kalau candle seperti ini belum pasti ya. Oke guys, kita lihat di time frame 2 jam.
Nah, di sini juga ada tanda-tanda juga guys, kalau kita garis di sini di area dari sini sampai sini ya, atau dari sini sampai sini. Di sini juga ada tanda-tanda bullish divergence-nya juga, tapi kalau untuk RSI sudah oversold ya. Dan belum ada tanda-tanda untuk bearish. Nah, berarti ada kesempatan ya, kemungkinan ya sekitar mungkin ya kalau dipresentasikan 80% pump, 20% akan turun kayak gitu. Tapi ini tidak fix ya, apalagi tidak valid karena memang untuk technical analisa ataupun kalau kita lihat indikator sendiri kita tidak bisa memastikan itu valid ya, atau 100% memang tepat ya. Itu tidak bisanya alat bantu saja, kita hanya mengira-ngira aja. Oke. Dan untuk target selanjutnya ya di EMA 200 ya, di time frame daily dan time frame mingguan itu guys sekitar 0,46 sampai 0,48 ya. Tapi kalau untuk turun yang pasti ya garis biru ini harus dijebol dulu lah ya. Dijebol dulu ini 0,32, sekitar 0,32, berarti untuk XRP masih ya dimana terbilang area aman ya, karena di sini sudah beberapa hari, kalau kita katakan ini sideways beberapa hari ya. Kalau kita ukur dari sini itu sideways beberapa hari dan itu cukup lumayan lama. Ya, cukup lumayan lama sih untuk bagi saya. Untuk beberapa hari nggak ada pergerakan turun ataupun naik, apalagi candlenya kalau kita lihat di sini kecil-kecil banget ya guys ya. Berarti ini kalau ada buyer yang cukup besar masuk berarti akan pump cukup drastis ya. Tapi kalau untuk dimana untuk ada seller yang ngegunting, waduh itu damnya juga cukup parah kayak gitu. Makanya tapi kalau untuk seller yang cukup besar nge-sell di menjual di area di sini berarti itu wah bisa rugi dia ya, karena memang ini harganya murah ya, paling tidak di sell di 0, ya paling tidak di atas sinilah 0,8 atau 0, berapa kayak gitu ya. Paling tidak target di area sini ya sekitar 0,6 atau 0,8 kayak gitu kalau untuk sell ya. Kalau di sini tuh harganya memang sudah cukup lumayan, diskonnya cukup lumayan parah banget ya diskonnya. Nah, kalau kita lihat nih, nah ini hampir mendekati bottom di area sini ya. Itu diskonnya cukup lumayan parah banget. Jadi kalau sell di area sini itu cukup ya rugi lah. Walaupun kalau dihitung dari profit masih profit, tapi paling tidak itu ada kerugian ya. Pokoknya rugilah kalau sell di area sini gitu guys untuk XRP ya. Kalau menurut saya kayak gitu. Kalau untuk menurut kalian teman-teman gimana? Menurut teman-teman apakah XRP bisa melewati area-area resisten terdekatnya nantinya ya guys ya, dan menuju EMA 200 ini ya. Kita lihat aja nanti. Mungkin buat teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya pendapat kalian bagaimana, apakah XRP mampu ya. Karena di sini sudah satu kali breakout EMA 200 EMA 50 dan bertahan di atasnya beberapa hari lalu jebol lagi guys. Dan di sini sudah breakout ya. Dan apakah mampu nantinya XRP? Kalau mampu berarti untuk next target berikutnya ya di atas ini. Oke. Kita bahas lain kali aja nanti kalau sudah memang mencapai di EMA 200 ya guys ya. Ya, tuliskan pendapat kalian dan saran ataupun kritik kalian di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa gabung di grup Telegramnya Plankton Crypto. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.